Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan Tuhan sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Dan hari ini H-1, 25 Desember 2022, ada sukacita tersendiri ketika orang percaya menyambut Natal. Harapan kami adalah saudara dan saya menyambut Natal dengan sukacita. Amin. Bukan menyambut Natal dengan banyaknya beban. Mungkin ketika saudara sedang mempersiapkan perayaan Natal untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini sebagai satu momen yang eh, berkesan bagi keluarga, kita jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga. Karena momen terbaik ketika Natal itu selalu ketika saya, dari kecil saya tanya kepada suami saya, Hani, apa sih momen terbaik yang kamu rasakan waktu mengingat tentang Natal? Dikatakan pada masa saya kecil ketika bersama dengan keluarga. Dan seperti saya juga seperti itu adalah Natal itu merupakan suatu sukacita tersendiri kita menyambut perayaan Natal bersama dengan keluarga. Karena bukankah Natal itu adalah untuk mengingat kembali tentang kelahiran Yesus untuk membawa damai dalam hidup kita. Makanya saudara, jangan marah-marah di rumah kalau belum ada apa-apa di rumah, karena perayaan Natal itu bukan soal makan, minum, pakai, tetapi soal hati, dan hati itu nggak perlu tanggal 25 Desember, saudara. Hati yang menyambut Yesus di Palungan itu tiap hari kita harus serahkan kepada Tuhan. Tetapi momentum seperti ini, perayaan yang dirayakan oleh seluruh umat Kristiani yang ada di dunia, rayakan dengan sukacita, rayakan dengan Natal, jangan dengan sukacita. Jangan seperti yang di background yang saya taruh di sini itu marah-marah, saudara. Kenapa saya taruh di background ini marah-marah? Karena hari ini kita mau merenungkan satu kisah di firman Tuhan bahwa nggak bagus marah-marah, apalagi emosi yang sesaat itu biasanya membawa kita dampak yang sangat negatif. Dan perjalanan dari bangsa Israel itu di padang gurun itu pengalaman yang tidak enak. Tapi sekali lagi beberapa hari terakhir ini ketika kita merenungkan dengan kitab Bilangan, kitab Pentateuch, kitab Nabi besar yaitu Musa, itu sebetulnya hal yang luar biasa yang sudah diterima oleh bangsa Israel. Hanya saja mereka tidak betul-betul menyadari apa yang mereka dapatkan di dalam Tuhan, sehingga yang ada adalah persungutan, persungutan, persungutan. Kalau kita betul-betul memiliki hati yang orang yang normalnya ketika mendapatkan sesuatu yang baik, tentu dia bersyukur. Amin. Saya sudah mencatat 9 sampai 10 poin yang Tuhan lakukan secara luar biasa. Demi untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, dia membuat 10 tula. Dia membelah Laut Merah. Dia mengadakan mujizat, membelah batu dan mengeluarkan air. Ketika air itu pahit. Lalu ada begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Ketika mereka lapar, mereka tidak punya apa-apa, Tuhan memberikan mana. Ketika mereka pengen makan daging, Tuhan menyediakan burung puyuh. Ketika mereka di dalam kegelapan, Tuhan menyediakan tiang api. Ketika mereka di dalam kepanasan, Tuhan menyediakan tiang awan. Kenapa tiang awan di siang hari, saudara? Sebab tiang awan itu menudungi. Saudara pernah pergi ke padang gurun? Saya belum pernah. Tapi saya melihat di TV bagaimana padang gurun itu sesuatu yang panas. Dan kalau ada tiang awan, saudara bayangkan kalau kita panas hari terik, itu tiba-tiba ada tiang awan di atas kita, itu langsung teduh. Jadi perlindungan yang luar biasa. Normalnya orang kalau mendapatkan sesuatu itu bersyukur. Gimana kalau saudara di momen sukacita Natal tiba-tiba dikasih kue, dikasih sesuatu, baju baru misalnya, atau sesuatu yang luar biasa, kadang dikasih donat dan lain sebagainya. Tentu bersyukur dong saudara. Tapi hal yang berbeda yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka tidak bersyukur. Bahkan dari semua kronologis apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, yang ada adalah persungutan. Persungutan bahkan ketika di padang gurun, firman Tuhan katakan,
orang yang sudah 10 kali bersungut kepadaku itu tidak akan masuk di kerajaan, di tanah Kanaan. Dan lalu Tuhan memisahkan orang-orang yang di atas 20 tahun yang mereka hidup dari Mesir, mereka tidak akan masuk di tanah perjanjian. Oleh karena persungutan, oleh karena percekcokan. Dan Musa selalu tampil sebagai pembela mereka. Kemarin kita telah belajar tentang Korah, Datan, dan Abiram dari Bilangan 14, 13, Bilangan 14 sampai Bilangan 18. Di Bilangan 16 itu Korah, Datan, dan Abiram itu memberontak kepada Musa. Nah, mereka di Bilangan 14 itu pada saat 12 pengintai itu kembali dengan membawa kabar busuk, tetapi Yosua dan Kaleb lain jiwa yang ada pada mereka. Mereka tetap bersemangat, ayo kita bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di Bilangan 16, Korah, Datan, dan Abiram bersama 250 pemimpin bangsa Israel itu berontak kepada Musa. Dan ketika mereka berontak kepada Musa, Tuhan marah. Musa, setiap kali umat Israel memberontak, setiap kali umat Israel tidak mau taat, dia selalu berdiri sebagai penengah. Dia selalu berdiri sebagai pendoa syafaat. Bahkan dia pernah berkata, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan. Kalau engkau sendiri tidak mau menuntun bangsa ini berjalan di padang gurun. Sebegitunya saudara, dan dikatakan di firman Tuhan ini, Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Sangat lembut hatinya saudara. Nah, ini sebagai pendahuluan kita akan merenungkan tentang firman Tuhan ke depannya di sepanjang waktu ke depan. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyambut Natal dengan sukacita. Kami mau menyambut Natal dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami tidak dikuasai oleh emosi atau apapun dalam kehidupan kami. Karena Yesus adalah pribadi yang menyelamatkan dan memulihkan, bukan pribadi yang membiarkan kami jatuh di dalam dosa yang lebih lagi. Kami berdoa sukacita Natal menjadi bagian kami, bahkan pertolongan Tuhan ajaib dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami damai dan sukacita Natal sepanjang waktu-waktu yang akan datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, sahabat GASIS yang diberkati Tuhan. Gambar yang saya taruh di background itu bukan gambar yang menarik, karena di situ ada orang yang emosinya luar biasa. Dan kita akan belajar saudara, kendalikan emosimu. Ada satu kupasan ayat firman Tuhan dari Bilangan 19 hingga Bilangan 23, dan saya memberikan judul pada pagi hari ini, Dosa Musa. Emosi sesaat yang menghancurkan. Emosi sesaat yang menghancurkan. Seperti saya katakan tadi di awal bahwa bangsa Israel telah menikmati banyak hal. Saudara, kalau engkau mendapatkan sesuatu dari seseorang begitu banyak, hadiah-hadiah. Biasanya Natal kadang kamu diberikan hadiah-hadiah dan lain sebagainya. Orang tua memberikan kamu baju dan lain sebagainya. Tapi itu bukan esensi, karena pemberian yang terbaik itu adalah Yesus mati bagi kita. Bangsa Israel yang sudah menikmati banyak hal tapi nggak bisa bersyukur. Dan selalu negatif. Kenapa? Karena ada mentalitas perbudakan, saudara. Mentalitas perbudakan yang merasa bahwa mereka sebenarnya adalah orang yang ditekan. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang ditetapkan untuk menjadi budak. Seorang budak yang diangkat derajatnya oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan. Musa adalah orang Israel diangkat menjadi pangeran Mesir. Dari pangeran Mesir dia menjadi seorang nabi yang besar. Tidak sulit bagi seorang pangeran di Mesir dengan mentalitas yang terdidik, dengan intelektual yang terdidik untuk menjadi seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Justru dia memiliki pengalaman yang bahwa dia adalah orang yang memahami banyak hal.
tidak sulit bagi dia untuk menjadi seorang pemimpin juga di bangsa Israel karena dia terbiasa menjadi pemimpin. Tapi itu pun dia 40 tahun digembleng oleh Tuhan di Midian sebelum dia masuk ke dalam pelayanan yang sesungguhnya. Tetapi bangsa Israel itu terbiasa diperbudak, terbiasa memiliki mental budak. Bertahun-tahun mereka harus membuat dari ter dan gala-gala untuk membangun pembangunan yang ada di Mesir dengan selalu dicambuk, selalu dicaci maki, selalu dihina. Jadi mentalitas itu mereka terbiasa terkungkung dengan keadaan di mana mereka segala sesuatu yang mereka harapkan itu tidak dengan mudah dapat mereka dapatkan. Jadi mentalitas perbudakan di dalam diri bangsa Israel itu bertahun-tahun sudah menguasai diri mereka. Itu sebabnya ketika bahkan pun mereka diangkat dari budak menjadi bangsa yang dipilih, yang diperlakukan khusus, yang diperlakukan spesial, mereka tidak bisa bersyukur. Mereka dikuasai oleh tekanan yang sudah mereka terima selama bertahun-tahun. Saudara, orang yang sudah mengalami tekanan selama bertahun-tahun, tidak semudah itu mereka bisa keluar. Bahkan ketika mereka mendapatkan banyak hal yang baik di dalam diri mereka, belum tentu mereka bisa bersyukur. Saudara, kalau memberikan sesuatu kepada orang yang sudah terdidik di keluarganya dengan sebuah mentalitas berterima kasih, akan beda nilainya ketika engkau memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah tahu hubungan yang hangat di dalam keluarga. Dia besar di jalanan, dia nggak akan tahu bagaimana bersyukur. Tidak semua seperti itu, tetapi biasanya orang yang dengan mentalitas yang berbeda akan memiliki ucapan syukur yang berbeda. Nah, saudara, Musa jatuh dalam dosa oleh karena emosi sesaat yang menghancurkan. Di Bilangan 19 ayat 23 ini yang kita akan angkat di dalam satu perenungan. Namun kita akan baca dulu beberapa garis besar dari Bilangan 11 hingga Bilangan 23. Rangkaian tindakan ketidaktaatan bangsa Israel dan hukuman Allah sudah beberapa hari ini bahwa di kitab Bilangan itu mencatat tentang rangkaian tindakan ketidaktaatan bangsa Israel dan hukuman Allah, dan hari ini masih lagi ada 14 poin, diantaranya ada ketidaktaatan bangsa Israel. Yang pertama tentang pembahasan tentang air pentahiran secara cepat di Bilangan 19. Yang kedua, Miriam mati di pasal 20, kemudian dosa Musa dan Harun di pasal 20, ini yang kita akan bahas di ayat 2 sampai 13. Kemudian di pasal 20 ayat 14 dan seterusnya, Edom menolak permintaan orang Israel melalui negerinya. Yang selanjutnya Harun mati. Harun mati di pasal 20. Kemudian ada peperangan dekat Horma pasal 21 dan pasal 21 itu ada kisah tentang ular tembaga, perjalanan ke daerah Moab, peperangan melawan Raja Hesibon yaitu Sihon, dan peperangan melawan Raja Basan yaitu Og. Kemudian di pasal 22 juga ada hal yang menarik yang dapat kita pelajari, yaitu tentang Balak memanggil Bileam dan keledai Bileam dan malaikat Tuhan, di mana Balak memanggil Bileam untuk mengutuk bangsa Israel, tetapi justru Bileam memberkati bangsa Israel. Dan keledai Bileam itu mendapatkan satu visi yang dari Tuhan, sehingga dia seolah-olah menghalang-halangi Bileam untuk datang kepada Balak. Dan ketika Balak meminta Bileam untuk mengutuk, dia justru memberkati Israel. Demikian garis besar saudara di Bilangan 19 ayat 23. Dan kita akan membahas yang paling penting di Bilangan 20 dan Bilangan yang ke-23 tentang Bileam memberkati Israel. Saudara, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, di Bilangan 20, mari kita baca bersama. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, tidak ada air bagi umat itu. Berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dan umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada mereka, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air di bukit batu itu bagi mereka,
dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka." Tuhan menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, bahwa bangsa Israel ini berulang-ulang kali bersungut-sungut dan mengecewakan Musa. Tapi berulang-ulang kali Musa menempatkan diri itu sebagai pendoa syafaat. Musa berulang-ulang kali menjadi pendamai antara bangsa Israel dengan Tuhan. Bahkan ketika mereka membuat lembu emas, ya, mereka membuat lembu emas dan Tuhan marah dengan mereka, maka betul-betul Musa menempatkan dirinya sebagai pendamai antara bangsa Israel dengan Tuhan. Tuhan begitu marahnya sehingga Tuhan berkata, "Biarlah malaikatku nanti akan menuntun engkau." Lalu Musa berkata seperti ini, "Kalau bukan engkau sendiri yang menuntun kami, kami tidak mau berjalan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu." Bahkan dia katakan, "Hapuskan namaku dari kitab kehidupan." Saking dia sayangnya. Dan dikatakan Musa orang yang paling lemah lembut hati. Dan dia begitu mengasihi bangsa Israel. Dia selalu berdiri di tengah-tengah dan berulang-ulang bangsa yang dikuasai oleh mentalitas perbudakan, orang yang sebenarnya tidak mau karib dengan Tuhan, dan mereka hanya mengandalkan Musa yang selalu mendamaikan mereka dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka tuh terus marah-marah dan menyalahkan Musa. Yang terakhir di Bilangan 16, ketika Korah, Datan, dan Abiram itu itu memberontak bersama dengan 250 pemimpin bangsa Israel, mereka terus menyalahkan Musa. "Siapakah engkau yang meninggikan diri di tengah-tengah kami? Bukan kami yang memilih engkau." Memang bukan mereka yang memilih Musa. Tuhan yang memilih Musa di Keluaran 3. Tuhan yang memilih dan memanggil Musa, bukan mereka. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, orang yang memiliki mentalitas perbudakan, mereka yang memiliki mentalitas dikuasai oleh musuh, mereka yang memiliki mentalitas dikuasai oleh hal-hal yang negatif, mereka bertumbuh dengan perasaan yang negatif. Di bibir mereka memuliakan Tuhan di Keluaran 15, tetapi jiwa mereka dikuasai oleh perbudakan di Mesir. Siapa yang memilih engkau Musa? Memang bukan mereka, tetapi Tuhan yang memilih. Saudara, berapa banyak seorang hamba Tuhan dikecewakan oleh karena ditolak oleh jemaatnya sendiri. Nah, mereka berkata, "Kan kami kok yang memilih engkau." Memang saudara, hamba Tuhan yang sejati dipilih Tuhan, bukan dipilih manusia. Dan hari ini kalau engkau bisa melayani Tuhan, itu pemilihan Tuhan, bukan pemilihan manusia. Ketika manusia kecewa denganmu, saudara, ketika manusia kecewa denganmu, mereka mulai menyalahkan engkau sebagai hamba Tuhan. Percayalah, Tuhan yang memanggil dan memilih dan menetapkan engkau. Dan Musa sudah mengalami penganiayaan mental itu bertahun-tahun bersama dengan bangsa Israel yang dia pimpin. Mereka selalu menolak. Yang pada awalnya sebetulnya Musa memang tidak mau membawa mereka karena dia yakin mereka nggak akan percaya. Tapi Tuhan yang memanggil dan menguatkan Musa sampai akhirnya dia mau berjalan. Dan dia begitu membela bangsa Israel. Di puncak dari semua pemberontakan yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel, Musa murka. Karena sekali lagi dari semua yang Tuhan jadikan, udah berkat, mujizat, bahkan penghukuman bagi bangsa Israel tidak juga membuat mereka bertobat. Terakhir di Bilangan 16 ketika Tuhan membelah bumi itu dan mereka masuk ke dalam tanah
Musa tetap membela mereka. Dan apa yang terjadi saudara? Sampai hari ini ketika di bilangan 20 terjadi, mereka tetap menyalahkan Musa. Dan itu saudara, orang yang sudah berkali-kali dikecewakan, Musa sudah berkali-kali dikecewakan, Musa sudah berkali-kali menerima hal-hal yang negatif, persungutan dari bangsa Israel, pecah juga emosinya. Ibarat telur, pecah juga telurnya, saudara. Marah juga dia, saudara. Ketika Tuhan memerintahkan di ayat 8, ambil tongkatmu itu engkau dan Harun. Suruh mereka berkumpul. Katakanlah di depan mereka karena bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau akan mengeluarkan air di bukit batu itu. Dan memang Tuhan mengeluarkan air dari bukit batu itu. Tetapi bagaimana cara Musa mengeluarkan air dari bukit batu itu? Dia melakukannya dengan murka dan marah. Hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Dia angkat tangannya lalu dipukulnya dengan tongkat 2 kali. Yang harusnya cuma 1 kali atau dengan lembut. Lalu Tuhan berfirman, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan diberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, saya mau katakan begini, pandai-pandailah mengatur emosi sebab emosi sesaat akan membawamu menyesal di kemudian hari. Saudara, ada banyak sekali peristiwa, saya juga pernah mengalami sebagai hamba Tuhan, kita nggak tahan dengan jemaat yang kita pimpin. Kita nggak tahan dengan orang yang kita layani. Kok begini? Sampai pada puncaknya saya pernah mengalami bagaimana saya kecewa dengan orang yang saya layani. Saya kecewa bagaimana mereka terus-menerus negatif dengan saya. Mereka terus-menerus tidak percaya dengan apa saya katakan. Saya mengalami itu, saudara. Saya pernah mengalami marah. Saya mengalami murka itu. Dan Tuhan mengajarkan seperti ini, saudara. Apa yang saya balas dengan kemarahan? Ketika saya balas yang mereka perbuat dengan kemarahan, dengan juga seperti ada gap ya, akhirnya tidak bermanfaat apa-apa bagi saya. Yang ada adalah saya merasa gagal di sini dan saya jadi gagal memang di sini. Hati-hati dengan dosa yang seperti yang Musa lakukan, karena itu memang sangat tidak berkenan. Kalau engkau sedang membimbing satu jemaat dan engkau tidak sabar dengan mereka, itu seringkali terjadi. Tapi jangan sampai engkau tidak menjaga kemuliaan Tuhan di hadapan jemaat. Itu satu dosa pelanggaran yang besar bagi seorang imam. Jikalau tanpa petunjuk Tuhan, engkau menunjukkan kemurkaan kepada jemaat Tuhan yang engkau pimpin, engkau tidak menjaga kekudusan Tuhan. Saya seringkali mendapati ada banyak hamba-hamba Tuhan ketika mereka melayani, mereka kehilangan kesabaran dengan jemaat Tuhan. Dan Tuhan membangkitkan firman Tuhan ini dan menasihatkan. Kalau kamu marah kepada umat Tuhan, bukan atas dasar tuntunan dari Tuhan, engkau telah mencoreng kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Karena itu terjadi di dalam diri Musa. Hati-hati sebagai hamba Tuhan yang emosi terhadap jemaat. Hati-hati sebagai hamba Tuhan yang tidak sabar kepada jemaat. Karena ketika kita marah dengan tuntunan Tuhan, yang kita perkatakan firman, yang kita perkatakan adalah nasihat. Tetapi kalau kita marah dengan dikuasai emosi, ada banyak hal yang akan rusak, saudara. Baik itu tentang dirimu dan hubungan dengan jemaat, baik tentang pelayanan. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, hai orang-orang durhaka, apakah kamu harus mengeluarkan air bagimu dan bukit batu ini? Tuhan berkali-kali murka dengan jemaatnya. Tapi sebagai hamba Tuhan, itu bukan bagian kita. Murka terhadap jemaat Tuhan. Kalau bukan karena tuntunan Tuhan, kita tidak boleh melanggar
kekudusan Tuhan. Artinya di sini yang pegang peranan, siapa yang berhak menghakimi jemaat Tuhan? Itu Tuhan sendiri, saudara. Namun Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Seorang hamba Tuhan tidak boleh menghakimi jemaatnya. Seorang hamba Tuhan tidak boleh menghakimi orang yang berdosa. Kalau tanpa seizin Tuhan engkau menegur dengan kata-kata yang bukan daripada Tuhan, engkau tidak menghargai kekudusan Tuhan. Dan Tuhan berkata dengan tegas, kamu tidak percaya kepadaku, kamu tidak menghormati kekudusanku. Hati-hati hamba Tuhan yang dikuasai oleh emosi sesaat. Emosi itu akan membawa engkau menyesal di kemudian hari. Apa yang kurang yang Musa lakukan bagi bangsa Israel? Dia selalu menjadi pendamai, tetapi di puncak karirnya sebagai hamba Tuhan yang besar, dia tidak menjaga dan menghormati kekudusan Tuhan. Akibatnya fatal, saudara. Jangan pikir ketika engkau sudah berjeri lelah dengan Tuhan lalu engkau akan masuk. Orang Manado bilang tre-tre ke dalam kerajaan surga. No, saudara. Kalau engkau tidak berkenan, engkau pun tidak bisa masuk. Itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Seorang hamba Tuhan yang tidak menghargai kekudusan Tuhan di depan jemaatnya. Kalau engkau menyakiti permatanya Tuhan, yaitu jemaat Tuhan, engkau pun tidak bisa masuk. Hati-hati, saudara. Jangan menjadi orang yang otoriter terhadap jemaat. Ketika engkau murka, engkau melempahkan kemarahanmu kepada jemaat, engkau tidak bisa masuk di dalam perkenanan Tuhan. Pandai-pandailah mengatur emosi, sebab emosi sesaat dapat membawa penyesalan di kemudian hari. Karena emosi, Musa tidak mendapatkan kesempatan untuk membawa jemaat Tuhan masuk di tanah perjanjian. Emosi adalah suatu keadaan seseorang terhadap suatu kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika kita merasa senang terhadap sesuatu, marah terhadap sesuatu, takut terhadap sesuatu. Di sini kita akan membahas emosi yang dapat merugikan diri kita sendiri. Bagaimana sih cara mengatasi emosi tersebut? Kekasih-kekasih Tuhan. Emosi itu, apalagi kemarahan, bisa membawa dampak negatif. Kalau dia dalam porsi yang tepat, itu kita bisa untuk saling menegur satu dengan yang lain. Emosi sesaat bisa membawa penyesalan. Contoh yang lagi viral ya, seorang irjen, sebut saja dia FS. Dia bertindak karena emosi sesaat. Apa yang dia lakukan? Terjadi sebuah diasumsikan dugaan terjadi pembunuhan yang terencana, saudara. Ada banyak kisah kriminal yang kita baca akhir-akhir ini. Baru-baru saya baca juga ada seorang suami yang emosi terhadap istrinya. Dengan emosi yang memuncak, tiba-tiba dia bunuh istrinya. Dengan penyesalan dia cium istrinya lalu dia lari. Kemudian ditangkap polisi. Saudara tahu emosi sesaat? Emosi sesaat bukan karena tiba-tiba dia emosi. Tapi sudah seperti gunung es, dia sudah simpan itu kemarahan, simpan kemarahan sedikit. Oh, istri saya berkata seperti ini, saya simpan. Lalu tiap hari istri saya berkata seperti ini, dia simpan. Sampai akhirnya puncaknya. Dia membunuh istrinya. Saudara, Musa telah mengalami begitu banyak perjalanan dengan bangsa Israel yang begitu mengecewakan dia. Dan dia simpan. Bahaya dari orang yang menyimpan emosi, satu saat nanti ketika dia meledak, ternyata sudah sangat berbahaya. Dan orang yang diluapkan oleh emosi sesaat, dia tidak membiarkan dirinya itu melakukan pengampunan yang utuh. Kalau dia melakukan pengampunan yang utuh, setiap kali dia marah dia lepaskan. Tapi orang yang menyimpan emosinya menjadi sebuah gunung es, satu saat nanti dia akan tumpah keluar. Hasilnya itu emosinya seorang bisa membunuh. Seorang bisa melakukan hal-hal yang negatif, saudara. Dan Musa salah satu contoh yang gagal menguasai emosinya. Padahal dia orang yang sangat lembut hati. Kenapa? Karena berulang-ulang ditekan. Sampai dia nggak mampu, dia marah. Hasilnya apa? Dia nggak bisa masuk tanah perjanjian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sabar dengan jemaatmu, sabar dengan suamimu, sabar dengan istrimu, sabar dengan anak-anakmu. Karena setiap apa yang kita tabur emosi di dalam diri kita, satu saat nanti akan meluap keluar.
5 alasan hindari bertindak karena emosi sesaat sebelum menyesal, yaitu pikirkan bahwa yang pertama kalau kita tidak memperhitungkan segala sesuatu, itu akan menimbulkan kerugian. Ujungnya bisa membawa kepada penyesalan. Lalu saudara, kita harus berpikir dalam situasi terdesak, menjadi abai terhadap logika. Dan kita berpotensi kehilangan orang yang ada di sekitarmu. Musa kehilangan jemaatnya, tuntunan kepada jemaatnya, oleh karena emosi yang sesaat. Saudara, demikian tentang pembahasan tentang Musa, yang kita harus belajar, saudara, bahwa apapun yang kita alami, tetap sabar dan mengandalkan Tuhan. Dan jangan melanggar kekudusan Tuhan. Boleh menegur, tetapi jangan sampai teguran tersebut adalah teguran yang bukan dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan bahas sedikit di Bilangan 23 tentang Bileam dan Balak. Bileam dan Balak ini adalah satu ayat firman Tuhan yang bagus kita kupas secara tersendiri, karena ada banyak hal yang penting di momen itu yang begitu krusial yang harus kita pahami, bahwa seorang Bileam adalah seseorang yang terbiasa ketika apa yang dia doakan itu pasti akan terjadi. Dan seorang bernama Balak itu memanggil Bileam. Dia adalah musuh dari bangsa Israel. Dia menginginkan agar Bileam bisa memberkati bangsa, bisa mengutuk bangsa Israel. Tetapi setiap kali dia membangun mezbah, Bileam tidak bisa mengutuk bangsa Israel. Dan Bileam berkata kepada Balak, "Bangunlah hai Balak dan dengarkan. Pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Sipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya." Singkat cerita, dari Bilangan 19 sampai Bilangan 23 ini dapat kita simpulkan bahwa Tuhan adalah adalah pribadi yang konsisten untuk memberkati bangsa Israel. Kadang-kala dia marah, kadang-kala dia menegur, tetapi tujuannya adalah untuk memperkenalkan kekudusan kepada bangsa Israel. Dan satu hal, bahwa Musa dipanggil Tuhan, bukan dipanggil oleh manusia. Seseorang yang dipanggil Tuhan tidak perlu terganggu dengan apa kata manusia. Dan Tuhan ingatkan, jaga kekudusan dan hormati kekudusanku di hadapan bangsa Israel. Seorang hamba Tuhan tidak boleh murka kepada orang yang dia layani, sehingga mencoreng kekudusan daripada Tuhan. Kita harus mengerti bahwa seringkali Tuhan marah kepada umatnya, tetapi Tuhan selalu kembali untuk memberkati umat yang dia kasihi. Oleh sebab itu, saudara, hati-hati dengan emosi sesaat, sebab emosi sesaat tidak mendatangkan berkat, melainkan penyesalan. Dosa Musa membuat dia tidak bisa masuk di tanah perjanjian. Saya akan tutup dengan ini, Bilangan 23, 19-20. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ia bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Apa yang diberkati oleh Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, jadilah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Hormati kekudusan Tuhan. Jangan marah, jangan murka terhadap orang yang engkau layani. Demikian pula engkau, hai suami, layanilah keluargamu dan istrimu dan anak-anakmu dengan penuh kesabaran. Demikian pula istri, dengan penuh kesabaran layanilah keluargamu, jangan dengan kemurkaan. Sebab kemurkaan tidak mengerjakan kekudusan di hadapan Tuhan. Dan emosi sesaat itu dapat menghancurkan dan membinasakan. Mari jaga hati, jaga pikiran, jaga kekudusan Tuhan, jangan murka, karena emosi sesaat mendatangkan persoalan. Mari satu dalam doa. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Biarlah kami berhati-hati dengan hati kami. Kami tidak mengumpulkan emosi dan tidak meluapkannya dengan emosi sesaat yang menghancurkan. Kami berdoa agar kami belajar dari pengalaman Musa untuk kami menjaga hidup sehingga kami dituntun masuk ke dalam tanah perjanjian, bahkan masuk di dalam kerajaan sorga yang kekal. Diberkatilah setiap keluarga-keluarga, diberkatilah setiap umat Tuhan yang datang kepada Tuhan, dan kami mau menikmati Natal dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah sakit disembuhkan, yang lelah berbeban berat diberikan kelegaan. Kami sambut firman Tuhan, berkat Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.